Halo semuanya para pencari ruang, balik lagi dengan kita di diskusi sisi episode kesekian. Kali ini 11. kita kali ini kita ngundang apa? Founder atau owner dari apa aparel cewek. Apa sih kalau istilahnya kalau cewek itu? Iya, apparel. Aparel aja, Clothingan, aparel line clothing. clothingan, line clothing untuk pakaian wanita. Namanya kurima.id. Yoi. Nah, yang punya ini namanya Sekar. Atau Yoi. biasa dipanggil Seka ya. Sekar. Sekar. Rima. Iya, bisa sekar, seka. Dari Sekanya Jangan mungkin dong. mau perkenalkan diri. Halo, kenalin gue Sekarima. Gue admin Kurima. Ya, admin doang. Admin dan two in one, gue model juga, jadi kayak irit budget, gue juga yang jadi model. Ownernya juga. Owner Admin juga, admin juga, Ya, model admin juga. juga, model juga, semuanya. Talent ya. Buat ngirit budget. Itu irit budget sih sebenarnya. Gimana? Langsung aja, Sek. Sebelumnya, belakangan ini kesibukannya apa, Sek? Sibukannya lagi promo Kurima. Karena Kurima lagi ada koleksi baru. Sebenarnya udah jalan 2 bulan sih koleksi barunya. Terus kesibukan lainnya lagi ngurusin tim mau ada konser online gitu. Oke. Ada di dunia permusikan juga. Oke. Oh, ini kayaknya yang sama yang kemarin pemateri kemarin ya, Dan ya? Iya. Satunya mana? Mia ya, Mia. Iya, Iya. Mia. Kebetulan kita satu tim. Oke. Oh, berarti ngurusin si Pem itu. Pamungkas. Iya, Pamungkas. Oke. Mas Pem. Terus maksudnya bisa jelasin dulu deh. Kita kan kalau Mas Pem itu kayaknya udah cukup punya brand lah ya. Dan gue nggak mau terlalu banyak tahu soal itu. Karena gue lebih senang tahu tentang Kurimanya ini sendiri. Kurima. Gua Kita pakai produk kita sendiri. Itu kok Kurima tuh? Iya, ini produk gue sendiri. Belum launching tapi yang edisi ini. Oh, jadi emang sengaja dipakai owner dulu ya? Baru ya? Iya, kayak gue tuh biasanya kayak tes dulu ini luntur apa enggak, terus bahannya gimana gitu. Oh, lu quality control-nya sampai lu pakai sendiri dulu ya? Iya, gue pakai. Gue suka nggak nih, adem nggak gitu. Oke. Terus, gue mau ceritain dulu dong. Kurima ini berdirinya kayak gimana? Akhirnya lu milih bisnis Kurima gimana? Awalnya banget berdiri itu di tahun 2018. Itu gue sempet, kan gue masih kuliah. Dan gue sempet dicutiin sama kampus gue. Itu karena gue telat mulu datang ke kampus. Itu awal mulanya. Terus gue ngerasa, gila gue ngerepotin banget ya jadi anak gitu. Terus gue mikir, gimana gue untuk membiayai hidup gue sendiri. Gue ngapain ya? Terus kebetulan nyokap gue tuh punya konveksi sendiri. Nyokap gue tuh bergerak di baju juga, nyablon, konveksi. Terus gue seneng banget, dan maksudnya gue seneng banget mix and match. Terus gue mikir, apa ya yang bisa sehari-hari gue pakai, simple, terus formal atau non formal tuh bisa gue pakai gitu. Terus gue kayak suka banget pakai kemeja. Kan kalau kayak gini bawahnya bisa formal, gue pakai celana putih untuk gue pergi meeting gitu, atau gue mau main pakai celana jeans. Terus awalnya banget gue belanja sendiri kain, kayak beli 2 meter, 3 meter, gue coba, gue minta jahit sama tukang jahit, terus gue pakai dulu nih, karena menurut gue marketing yang paling tepat itu ke teman-teman sendiri. Jadi ketika kayak kita promo di badan kita tuh kayak mereka udah lihat, itu baju lu beli di mana ya gitu. Terus beberapa tuh yang, baju lu beli di mana? Terus gue bilang, enggak, gue jahit sendiri. Terus katanya, lucu banget udah yang kayak gitu. Gue kayak nyari-nyari pasarnya dulu. Ketika gue udah yakin ada pembelinya dari teman-teman gue sendiri, gue produksi tahun 2018. Gitu. Gue produksi pertama juga nggak terlalu banyak deh. Gue kayak motifnya banyak, tapi ukurannya kayak cuma 3, 4 gitu. Gue masih takut-takut gitu. Sampai sekarang udah jalan 2 tahun, gue nyoba di 2 bulan kemarin tuh gue bikin 1 set.
Jadi kayak everyday piyama gitu. Atas bawahnya sama tapi masih bisa dipakai buat pergi atau lo kayak mau di rumah aja gitu. Nah itu kebetulan udah jalan 2 tahun, ada teman-teman itu gue juga promonya dari teman-teman, bukan yang kayak gue bayar selebgram untuk promoin karena masih produksi kecil ya hitungannya gitu. Jadi gue masih minta teman-teman untuk promosiin gitu. Tapi temen Teman-teman lu artis semua, sama aja dong. ya kan kita kayak nggak keluar biaya gitu ya. Itu namanya temen-temen, bener sih, nggak bohong. Yang terpenting Iya. relasi, berarti relasi. Benar. Oke. Kebetulan kan kita sukanya main ya kan, ngumpulin teman-teman, terus ya udah. Jadi gue kayak minta juga gitu, baru sini piyama lo gue pakai gitu. Terus terakhir kemarin promo di acara Tur Bayangan di Malang. Jadi kayak konsepnya mau pakai piyama semua tim Hindia, terus manajernya yang kayak lu bisa nggak ya produksiin, secara itu belum keluar. Jadi Kurima terakhir 2 bulan kemarin tuh kayak nggak sengaja keluar karena udah dipromosiin sama Hindia. Jadi gue kayak yaudah deh gue beliin kain untuk gue jual gitu, karena kayak aja mumpung Kak, kita kayak maksimalin aja penjualan kita. Gila. Ini sumpah absurd banget sih. Mulanya karena gue apa? Iya, nggak maksud gue. Enggak, awal mulanya karena gue ngerasa gue apa? Gimana lanjutin. Gue ngerasa gue nyusahin banget jadi anak, kayak udah kuliah nggak lancar, kerjaan minta duit mulu. Ya udah, gue kenapa nggak gue dagang aja gitu. Tapi kelar kan kuliah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita kelar 5 tahun. Oke, nggak apa-apa, yang penting kelar. Iya, alhamdulillah. Oke, Sek. Ini menurut gue satu tren yang menarik banget buat gue. Kenapa lu milih piyama yang akhirnya lu promo buat jadi pakaian jalan? Ini kan udah piyama ya buat tidur. Lu ngapa piyama jadi pakaian jalan? Karena menurut gue sekarang udah semakin luas ya, fashion tuh nggak yang cuma kayak dulu tuh kayaknya jeans, kaos, keluar gitu kan. Secara sekarang karena banyak banget brand yang kayak tas bagus lokal, terus sepatu bagus lokal. Ketika kayak si piyama itu dipakai dengan setelan yang pas, yang bagus, kayak tasnya bagus, terus lu pakai aksesoris bagus, sepatu bagus, tuh jadinya kayak ya udah lu hari-hari biasa bukan kayak pakai piyama, tapi emang pakai set formal dan non formal untuk jalan-jalan gitu. Kecuali kayak pakai setnya lu pakai sandal jepit gitu, itu sih kayak buat di rumah aja menurut gue. Emang style-nya harus bagus. Sama orangnya sih, Sek. Kalau jelek banget sih nggak ketolong nih, Sek. Kalau kita kan kita kayak ada make up gitu. Sek, gue mau nanya dong, Sek. Sebenarnya nih fokusnya Kurima ini untuk pakaian wanita yang seperti apa nih? Semua jenis pakaian wanita sebenarnya atau... ini tuh unisex, bisa cewek sama cowok. Kalau untuk pakaiannya sendiri, gue itu mau brandingnya ini tuh ceria gitu loh, bajunya lucu, terus dipakai sama orang-orang yang ceria banget tiap hari gitu. Kenapa gue milih jadi warnanya warna-warna cerah, kuning, termasuk kuning gitu, karena biar brandingnya tuh gue happy aja gitu. Sek, kenapa namanya Kurima, Sek? Apa? Sebenarnya gue tuh kayak nggak punya konsep dari namanya. Gue tuh anaknya narsis banget sebenarnya. Gue pengen pakai nama gue sendiri, kan nggak mungkin kayak Seka gitu kan. Kayak sama kayak nama Instagram gue. Terus gue dari nama gue tuh gue seneng banget huruf Q. Karena gue ngeliat beberapa jarang banget tuh orang punya nama pakai huruf Q. Ya udah, gue kayak apa ya gitu. Jadi Kurima aja. Wow, sebuah pencarian yang sangat amat sulit ya. Matang, iya. Itu dong sih potongan dari nama gue. Gitu. Mantep, nggak ribet emang, mantep. Enggak, kalau dari nama enggak ya. Kita minta maaf aja. Dan nempel banget, Sek. Maksud gue, Kurima yang jual Sekarima gitu, udah selesai aja. Iya. Soalnya gue bener-bener target gue teman-teman gue. Maksudnya nggak sampai kepikiran di awal tuh yang jauh banget. Oh, gue harus nge-reach pasar si ini nih dengan harga sekian gitu. Misalkan gue tuh enggak, kayak gue lihat teman-teman gue sendiri, oh
pada uang jajannya berapa sih gitu yang mampu beli barang-barang gue gitu. Bener-bener yang kayak biar mereka ingat kalau Kurima tuh punya Sukarima gitu. Sek, menurut lu pencapaian lu di Kurima ini Apa? udah sejauh mana, Sek? Kalau itu kalau dari gue pribadi, ini masih proses, masih baru banget 2 tahun ini. Cuma alhamdulillahnya tuh teman-teman sekitar ngedukung untuk, ayo dong terus jalan gitu. Karena gue sempet vakum tuh sekitar hampir 1 tahun. Jadi kayak gue jalan tuh baru setahun bersih deh. Karena gue sempet ada magang keluar kota di Bali, terus gue nggak jalanin itu. Cuma kayak support teman-teman gue sekarang tuh yang bikin menurut gue jadi lebih berkembang sih sekarang gitu. Tapi ini menarik banget buat gue. Tadi lu jelasin bahwasanya lu targetnya emang benar-benar marketnya itu ya, kalau gue tangkap ya, teman lingkungan lu. Akhirnya karena lingkungan lu mungkin udah gede juga, akhirnya seberapa besar sih pengaruh pasarnya ini ke lu sendiri? Permintaan kan pasti banyak, apalagi dipakai tur Hindia gitu, sekelas Hindia pakai gitu kan. Gokil lah. Gue ngerasa banget sih, tapi yang gue rilis after tur bayangan ini, itu gue sampai produksi 3 kali lipat dari biasanya. Dan permintaannya tuh kayak itu, maksudnya jadi alhamdulillahnya sekarang tiap hari itu ada yang nanya dan ada yang beli di tiap hari ini. 2 bulan ini lagi full banget karena promo yang kemarin terakhir sama teman-teman Hindia itu gue lumayan sih, alhamdulillah kita bisa lebaran. Gokil. Berarti maksud gue vakum itu nggak berpengaruh nyata sebenarnya terhadap proses penjualan lu ya? Nge-lag. Oke. Sek, berarti si apa tadi gue jelasin lagi, si vakumnya lu ini sebenarnya nggak berpengaruh nyata ketika lu dapetin momentum itu sendiri ya, Sek? Iya. Iya benar. Jadi gue ngerasa ya bersyukur juga. Gue pikir kan akan susah nih karena kan gue udah lama banget gak jualan, terus baru jualan di 2 bulan ini. Gue mikir gue stok banyak banget nih, bener-bener 3 kali lipat dari sebelumnya. Karena gue model berani sih, gue orangnya kayak nekat aja dulu gitu. Pasti semuanya ada jalannya gitu. Terus ketika patah ya? Dia jelek internetnya. Baru patah di gua. Stop dulu. Oke. Jadi gue ngerasa vakum yang kemarin tuh awalnya tuh kayak gue bisa nggak ya jualan lagi gitu, karena gue udah sempet off dan banyak yang tanya kayak, Kak, mana nih barangnya kok nggak jualan lagi? Terus kayak, kok gue nggak dibalas-balas sih, udah yang kayak gitu. Tapi kan gue emang off kan untuk di Kurima. Terus ternyata ketika udah mulai jualan 2 bulan ini dan gue bener-bener modal berani, nekat aja gitu, 3 kali lipat. Ayo. Jadi dari yang gue sempet vakum tahun lalu itu, terus gue kayak memberanikan diri untuk stok 3 kali lipat dari sebelumnya. Gue produksi karena kayak gue modal berani aja nih, udah dipromoin sama teman-teman India kemarin. Jadi gue memberanikan diri untuk menjual itu lebih banyak lagi. Dan alhamdulillahnya antusias teman-teman lain tuh lumayan besar. Jadi kayak sampai sekarang dari 2 bulan promo kemarin masih banyak yang berminat gitu. Alhamdulillah. Gokil. Sek, gue mau nanya, Sek, kan awalnya sebenarnya delay ya? Itu teman-teman lo, kan? Apa? Setelah itu kan karena udah dapet promo dari Hindia, untuk sekarang ini segmen pasar yang lo kejar yang mana? Gue kalau ngejar segmen pasar tuh gue dari umurnya sih. Itu kalau untuk dari brand gue sendiri itu gue lihat ya di umur 17 tahun, SMA sampai kuliah gitu. Dan kalau misalnya dari harganya sendiri kan masih memadai untuk di kapasitas anak-anak sekitar umur 17 sampai kuliah. Sampai 26 lah. Oke. Kuliah S2. Hanya sedikit, Sek. Ya? Hanya sedikit, Sek. Kuliah S2 ya, kalau 26 tahun ya. S2. Hanya sedikit. Strategi
menjual brand lu gimana? Singkat aja. Strategi. Gue strateginya bener-bener, karena menurut gue, balik lagi ke awal, market yang paling cepat, yang paling berpengaruh tuh dari mulut ke mulut. Dan itu bisa lo pakai untuk promosi ke temen lo sendiri. Gue sih kayak gitu ya, karena dari satu orang udah menggunakan tuh pasti dia kayak akan ngobrol ke at least ke 3 orang gitu. Dari 3 orang itu, 1 orangnya akan ngomong lagi ke 3 orang gitu. Jadi gue strategi marketing gue bener-bener ke temen gue sendiri. Dan kalau sekarang tuh karena kencengnya di media online, di media sosial, gue lebih ke promo ke teman-teman gue yang followersnya lumayan banyak dan dia di bidang fashion. Jadi gue bener-bener kencengnya sekarang ke, temen gue suka fashion, jadi gue kasihnya ke mereka nih, karena mereka akan review dan foto gitu. Jadi kayak balik lagi ke followersnya akan notice gue ada di dunia ini. Oke. Waduh. Buat kita manusia-manusia kurang gaul nih, Sek. Gimana, Sek, tips dan trik lo untuk, maksud gue, tips dan trik lo untuk kita bisa promote dengan cara, mungkin kalau kayak lo kan, teman lo kan oke-oke nih. Teman kita misalnya, kita punya teman oke-oke gitu kan. Apa maksudnya manfaat harus pintar-pintar bergaul atau gimana? Dor? Enggak sih. Menurut gue bukan, kalau pinter-pinter bergaul sih balik ke orangnya masing-masing ya. Karena kan gue juga enggak yang banyak temen yang maksud gue emang modal bacot aja. Kayak, woi rame gitu kan. Nah, menurut gue kalau misalkan case kayak gitu, gak masalah juga lo ke temen deket lo. Karena kan kayak kemungkinan temen deket lo ini pasti punya teman-teman lain yang berpotensi kan. Gitu, yang kayak lingkungannya juga mendukung gitu. Jadi tuh paling gak salah banget lo promosi dari mulut ke mulut secara lingkungan sekitar. Ini yang paling keren menurut gue dari lo buat Kurima ini. Kalau kondisi pandemi gini, kan lo gak ngaruh banget ya seks sama penjualan apapun nih. Malahan lo meningkat, apalagi 2 bulan ini. Lo sebenarnya bersyukur apa enggak sih soal pandemi ini? Gue kalau dibilang bersyukur, kita harus bersyukur dong, banyak-banyak bersyukur. Oke. Gak boleh lupa sekalipun dapat masalah kita harus bersyukur karena kita masih hidup, dikasih hidup. Tapi karena gue sukanya, maksudnya ada juga lah plus minusnya di pandemi ini. Kalau bersyukur, alhamdulillah banget masih bisa belanja di rumah. Gila. Terus kalau enggaknya tuh karena gue nggak bisa stok lagi kan, dan gue tuh mikirnya kayak gue per 3 bulan pengen punya koleksi baru. Dan secara kayak yang jual kain semuanya tutup. Dan tukang jahit lebaran gitu udah pada pulang. Jadi gue kayak nge-hold dulu stok gue sampai habis lebaran. Baru nanti kalau misalkan udah kondusif lagi, gue baru bisa keluarin series baru gitu, koleksi baru. Oke, menarik. Gitu, ada plus minusnya. Tapi penjualan. Karena sempet yang cuan. Alhamdulillah kita bisa lebaran di sini. Bang, Seka. Tuh. Sek. Apa? Nih menarik banget nih. Rada intim ya, gue mau nanya. Dari awal, lu sempat dicutikan oleh kampus yang bangunnya pagi. Kampus yang bangunnya pagi, ya kan? Nah, terus akhirnya lu berani buka bisnis yang apa ya istilahnya butuh modal lah. Sedangkan modal lu aja nggak, ya anak kuliahan bangun pagi aja susah. Nah itu gimana sih lu ngumpulin modalnya akhirnya buat bisnis ini? Awalnya itu bener-bener sebatas gue itu modal di awal cuma 1 juta. Bener-bener 1 juta untuk gue stok baju gue awal banget 2 tahun lalu sama tukang jahitnya beli kain kan. Itu tuh gue kayak cuma 3 lusin deh awal-awal gue jualan. Kayak 3 lusin, terus modal PD gue promo aja, edit, terus packaging yang masih murah gitu. Itu gue awalnya pakai uang sendiri dan gue cuma stok 3 lusin, gak terlalu banyak. Dan foto-fotonya kayak sampai sekarang sih, foto-fotonya juga masih sama teman-teman gue. Gue belum yang kayak sampai model ini bagus nih, si ini gue pakai, gue belum ke situ sih, kayak masih
teman-teman gue pada lucu gitu. Teman-teman lu pada cakep-cakep, followersnya banyak, udah kelar. Masih gitu. Memaksimalkan sumber daya. Cek, ini. Kurima ini, kalau gue lihat ya, sebenarnya produknya itu banyak samaannya. Banyak, maksudnya ada yang ikutin tuh banyak banget. Dan ini tuh bukan tren yang baru banget lu ciptakan gitu. Iya, betul. Tapi gue lihat Kurima ini punya poin beda di cara kreativitas lu buat munculin si brand Kurima ini. Kayak misalnya kemarin, kayak mungkin karena relasi lu juga ya, akhirnya kayak kerja sama-sama, sekarang Lau Jewelry gitu-gitu kan, terus sama yang kemarin sebelumnya tuh buat tour Hindia dan kawan-kawannya. Sebenarnya ide estetiknya lu ini ngelek. Ya, ngelek. Tadi gue lanjutin ya. Tadi produk sejenis. Ya oke. Produk sejenisnya kan akan banyak. Dan ya gue lihat Kurima ini bisa nonjolin karena adanya si keestetikan lah istilahnya dan kerjasama mitra-mitranya sendiri. Lu munculin itu tuh sebenarnya bisa sekreatif itu gimana, Sek? Ini idenya, maksud gue, lu kepikiran ide kayak foto di kebun, kayak kemarin tuh, foto di kebun modal kaca. Aduh, aneh banget sebenarnya. Terus, konsep nggak jelas. edisi gue kerja sama Laung. Jadi itu ada aksesoris cewek, cincin. Jadi gue bikin happiness box. Jadi ada 2 jenis. Gue produksinya scarf. Jadi kayak baru juga kan buat gue. Awalnya kan gue cuma kemeja. Tapi si Laung ini ngajak gue kerja sama untuk produksi happiness box untuk edisi lebaran. Gue harus butuh foto katalog. Secara kayak itu nggak bisa kemana-mana. Bener-bener gak bisa keluar kan pandemi ini. Terus gue masih mikir nih kayak gue foto pakai apa biar gue editnya gak ribet. Karena gue cuma punya modal handphone. Gue gak punya kamera. Kamera bagus tuh gue gak punya. Gue cuma punya handphone. Terus gue merasa gue gak punya lighting. Terus itu kan yang ditonjolin kan scarfnya sama cincin. Terus gue ngerasa kayak harus latarnya yang bagus nih secara sekarang lagi di rumah aja dan gue butuh outdoor untuk menciptakan kayak ini liburan banget. Liburan yang masih chill gitu, santai-santai. Gue mikir nih, gimana ya? Terus gue punya lapangan dekat rumah gue. Itu tuh kalau misalkan lo secara luas lo lihat, itu tuh kayak banyak-banyak batu. Terus kayak nggak bagus banget sumpah. Gue tahu kok. Emak gue tuh nanya, ngapain sih Kak di situ gitu? Ntar ada ular gitu, ntar ada kotoran ini itu gitu. Terus gue kayak, gue cari spot yang ada bunga-bunganya, bunga-bunga liar. Terus gue mikir, gue apain ya, gue gelar karpet aja yang kayak udah biasa Kurima pakai, yang kayak jualan itu pakai itu gitu, itu akan jadi apa ya? Ya khasnya sih karpet bulu-bulu ini. Terus ya udah kayak sekarang kan lagi in yang pakai kaca, terus gue bawa aja kaca di rumah gue, foto ke taman dan biar gue nggak ribet edit, gue pakai kamera analog, jadi udah ada warnanya sendiri kan di rollnya. Itu sih gue cari itu kan opsi yang lebih gampang aja. Gila. Menurut gue gila, idenya aja udah gila. Lu Dan? Sebenarnya di samping gue mager kan, kayaknya nyari tempat ya udah yang deket aja, deket rumah gue. Gue masih mau nanya sebenarnya, Sek. Poin beda Kurima dari brand-brand lainnya apa? Menurut lu? Gue merasa dari promonya, menurut gue. Gue dari promo secara garis besarnya, gue pengen nge-reach deket sama yang beli, deket sama yang follow Kurima. Jadi dari gue ngepostnya tuh keseharian aja, gue update kayak, oh gue keluar rumah pakai ini, terus gue main temen gue pakai ini gitu. Jadi gue kayak nge-reach yang gue ngajak ngobrol ke si followersnya Kurima. Jadi bener-bener kayak, sorry banget handphone gue rusak, belum bisa balas-balas kalian gitu. Kayak gue update aja apa yang terjadi. Dan gue nge-brandingnya emang ini untuk orang-orang yang ceria gitu. Jadi kayak cheer up, cheerful gitu tiap hari update-nya. Oke. Gitu. Modelnya bagus sih. Gue.
Sek. Ini tempat lu buat promote usaha lu sama pesen-pesen buat orang-orang yang mau kayak lu, Sek. Kayak gue tuh gimana? Gila, gue gimana? Ya maksudnya mau mulai usaha Oh, Clothing usaha. line. bisnis gitu. Clothing line. Oke. Jadi gue memberikan pesan dan kesan dulu. Pesan dulu ya. Menurut gue, ketika lo ada keinginan, itu pokoknya jangan takut mimpi. Mimpi itu harus bener-bener lo ucap setiap waktu. Dan lo harus bener-bener berani. Menurut gue. Karena ketika lo udah punya niatan baik, lo udah punya keinginan, itu udah pasti banget itu akan terwujud menurut gue. Nggak ada lagi halangannya karena lo aja udah niat, lo udah punya keberanian, lo pasti bisa gitu. Jangan takut mulai dan kayak ya nanti kayak gimana ya the next ya gitu ya. Kayak udah lo mulai aja dulu, pasti lo udah tahu ke depannya gimana, polanya gimana akan terbentuk sendiri menurut gue. Gitu. Menarik. Berani promo kurima.id-nya. Kita promo Walaupun guys subscriber kalau mau kita cari jauh apa? sedikit sekali jauh di bawah Kurima followersnya. Enggak dong. Gimana? Yang mau cari kemeja lucu, mau keseharian lo nggak ribet pilih baju, tapi bisa formal dan non formal, bisa cek Instagram kita kurima.id. Jamin ori. Dijamin ori. Gitu. Apa? Gue mau ngambil poin pentingnya dulu dong. Oh ya udah. Gua sih selama ngobrol sama lu ya, gue dapat poin penting buat seorang yang berhasil itu justru ngelihat suatu masalah dijadiin sesuatu hal yang bagus. Justru kayak lu tadi awalnya lu dicutiin sama kuliah lu malah jadiin bisnis, terus lu ngelihat justru di kondisi kayak gini yang nggak bisa kemana-mana, akhirnya lu ngelihat lu justru ngelihat sisi lain kayak sesuatu hal yang jelek bisa dibikin sama lu jadi bagus gitu. Itu sih yang gue dapat dari lu. Oke. Terima kasih banyak Sek insight-nya. Mohon maaf kalau dari kita berdua ada terima kasih banyak juga guys. Jangan lupa kayak YouTuber lain, like, comment, and subscribe video ini. Mudah-mudahan supaya sampai 1.000 kita segera 1.000 dan bisa monetize videonya. Amin. Terima kasih semuanya. Amin. Thank you Sek.